Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini dalam rangka mengkaji agama atau menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang istiqomah di atas tuntunan beliau sampai hari kiamat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan kajian rutin Ahad ketiga membahas kitab Al-Kabair karya Al-Imam Ad-Dhahabi, yaitu sebuah buku atau kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar yang wajib dijauhi, dihindari oleh setiap muslim dan muslimah. Kita sampai dosa besar yang ke-63. Dosa besar yang ke-63, betul? Dua apa 63? 63. Baik, kita melanjutkan kajian dosa besar ke-63. Kalau di versi terjemah halaman 163. Di sini penulis yaitu Al-Imam Ad-Dhahabi membawakan pembahasan dosa besar ke-63 adalah tiyaroh. Tiyaroh ini bahasa Arab ya, yang kalau diterjemahkan kurang lebih merasa pesimis, merasa sial karena burung dan semacamnya. Ya. Di sini Al-Imam Ad-Dhahabi mengatakan mungkin ini tidak termasuk dosa besar. Ya, jadi ada pendapat dari Al-Imam Ad-Dhahabi bisa jadi ini atau mungkin saja tidak termasuk dosa besar. Tapi ini ya, tiara ini sesuatu yang diharamkan. Ya, dari Salama bin Kuhail, dari Isa bin Asim, dari Zir, dari Abdullah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakin Allah yudhibuhu bitawakkul." Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun." Tiarah, merasa pesimis atau merasa sial, itu adalah bentuk kesyirikan. Wa ma minna, dan tidaklah di antara kita melainkan pernah mengalami tiara ini. Walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul. Akan tetapi Allah menghilangkan tiara ini dengan tawakal. Kita bahas sedikit ya, tiara itu ada bahasa lain namanya tatoyur. Ya, jadi ada tiara, ada istilah yang lainnya namanya tatoyur. Kata para ulama, tiara itu merasa bernasib sial karena sesuatu. Ya, merasa bernasib sial karena sesuatu tertentu. Bisa itu karena melihat sesuatu tertentu atau mendengar sesuatu tertentu. Ya, jadi tiara, kami ulangi, itu seseorang merasa bernasib sial karena melihat sesuatu tertentu atau mendengar sesuatu tertentu atau keyakinan tertentu. Ya, atau keyakinan tertentu. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, dulu di zaman
sebelum Islam itu datang di zaman jahiliyah, orang-orang Arab waktu itu kalau mereka mau bepergian, mau safar, itu mereka menerbangkan burung. Kalau burungnya itu terbang ke arah kanan, maka ini tandanya baik, mereka safar. Tapi kalau burungnya terbang ke arah kiri, mereka menganggap itu sesuatu yang buruk. Ya, nanti terjadi ini, khawatir ini, akhirnya nggak jadi safar. Tapi kalau burungnya itu terbangnya lurus, diterbangkan lagi, cari burung lagi sampai ke kanan atau ke kiri. Jadi harus jelas. Ya, harus jelas. Ini namanya merasa sial di waktu itu, di zaman itu masih dengan menggunakan media atau objek burung ya. Burung diterbangkan, lihat ke arah mana burung itu akan terbang. Ya. Maka ini salah satu penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim, bahwasanya tatayur, merasa sial atau tiaro ini sudah ada di zaman sebelum datangnya Islam, yang dilakukan oleh bangsa Arab di waktu itu. Ya. Namun di sini tatayur atau tiaroh, merasa sial itu bukan terbatas hanya terbangnya burung saja. Di zaman kita atau di zaman-zaman akhir-akhir ini, terkadang merasa sial itu disebabkan nama. Ini namanya nggak cocok, namanya nggak pas, sakit-sakitan namanya kan gitu. Ini merasa sial karena nama, iya. Atau merasa sial karena bilangan atau angka. Oleh karena sebagian tempat kayak penginapan yang bertingkat-tingkat itu tidak ada angka 4 atau angka 13, nggak ada. Lantai 4 nggak ada. Langsung habis 3, lantai 5. Habis lantai 12 langsung ke 14. Itu di liftnya para jemaah. Di angka yang ada di liftnya kayak gitu. Ini kan menurut keyakinan mereka, yang merasa sial dengan angka itu mereka hilangkan. Ya, padahal Islam tidak mengajarkan kita seperti itu. Kalau pemiliknya penginapan itu orang Islam ya. Kalau orang kafir ya memang beda keyakinan. Ya beda lagi. Tapi kalau pemilik apartemen atau gedung atau hotel itu adalah muslim atau muslimah, maka tidak pantas dia melakukan hal seperti itu, yaitu merasa sial dengan angka atau bilangan-bilangan tertentu, atau merasa sial dengan hari-hari tertentu, ya, atau bulan-bulan tertentu. Bulan ini dianggap bulan sial, ya. Pekan ini dia, misalnya pekan tertentu dianggap pekan yang sial, tahun tertentu dianggap tahun yang sial. Ini juga termasuk namanya tiaroh, dan itu termasuk bentuk kesyirikan, ya. Disebutkan juga oleh para ahli ilmu, termasuk merasa sial itu ketika, mohon maaf, kita keluar rumah kebetulan melihat orang cacat. Ini jangan-jangan terjadi apa-apa gini. Ini gak ada hubungannya kan gitu ya. Apa hubungan kita melihat, mohon maaf, orang yang cacat dengan kejadian yang akan kita alami di masa berikutnya, di masa depan atau masa yang akan datang? Ya, itu tapi ada. Disebutkan oleh para ahli ilmu termasuk tiaroh, yaitu merasa sial adalah ketika sebagian orang merasa sial di saat dia melihat orang-orang cacat dan yang sejenisnya. Ya, maka ini semuanya dikategorikan kesyirikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa kok ada keyakinan merasa sial itu berbau kesyirikan? Karena keyakinan itu jelas menyalahi keyakinan terhadap takdir. Ya. Karena keyakinan akan merasa sial itu bertentangan atau bertabrakan dengan keyakinan terhadap takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan seperti Syekh Utsaimin, seorang ulama yang ternama, yaitu beliau menyebutkan merasa sial itu bisa dengan apa yang dilihat, ya, melihat orang cacat, melihat binatang-binatang dengan ciri-ciri tertentu, ya, atau mendengar. Tadi kok saya mendengar tokek gitu ya, mendengar
ayam berkokok nggak masalah, karena ayam berkokok itu kan sesuatu yang baik ya. Atau mendengar, jadi bisa dengan objek yang dilihat atau objek yang didengar. Orang itu merasa sial dengan ini, ya. Seperti orang yang melihat sesuatu yang menakutkan. Ya, misalnya dalam mimpi saya tadi malam mimpi gini. Jangan-jangan ini nanti tafsirannya akan membawa sial, ini hati-hati seperti itu. Ya. Atau kalau dulu zaman bangsa Arab itu mendengar burung gagak misalnya. Ya, akhirnya dia tidak melakukan sesuatu apapun karena dia habis mendengar suara burung gagak. Ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Jadi banyak para jamaah sekalian bentuk-bentuk merasa sial yang itu masih menyebar di sebagian masyarakat kita. Ya, yang itu kita tahu akan kejadian merasa sial itu disebabkan oleh keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan Islam. Ya. Kemudian tiaroh ini sendiri atau merasa sial itu juga terjadi di kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi umat-umat sebelum kita di zaman Nabi Musa itu kaumnya Nabi Musa itu pernah merasa sial atau namanya tiara. Disebutkan di surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 131. Al-A'raf 131 Allah berfirman, "Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi." Apabila mereka tidak mendapatkan kemakmuran, kenikmatan, maka mereka mengatakan ini adalah sebab usaha kami. Wa in tusibhum sayyi'atun. Tapi jika mereka ditimpa kesusahan, kesengsaraan, kelaparan, yatayyaru bi Musa wa mama'ah. Mereka melemparkan kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang beriman bersamanya. Jadi zamannya Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa yang enggak beriman, yang masih kafir, itu kalau mereka ditimpa kebaikan, oh ini karena sebab usaha kita. Ini karena jerih payah kita. Kalau ditimpa paceklik, ditimpa kesusahan, kesengsaraan, mereka menyalahkan Nabi, ini sebab karena engkau. Menyebabkan menyalahkan Nabi Musa dan orang-orang beriman bersamaan. Ini merasa sial ada di zaman itu. Allah sebutkan di ayat 130 tadi dari Al-A'raf. Wa in tusibhum sayyi'atu yatayyaru bi Musa wa mama'ah. Ala innama ta'iruhum indallah. Ya. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahuinya. Ya. Jadi tiaro ini bukan hanya di zamannya bangsa Arab sebelum datangnya Islam, tapi sudah di zaman sebelum di zamannya Nabi Musa alaihissalam itu sudah ada. Ya. Sudah ada. Kemudian ini tadi tentang tiaroh. Ya. Kita lanjutkan. Tiaroh ini tadi kan kata Nabi termasuk bentuk apa? Kesyirikan. Ya. Karena yang pertama, orang yang merasa sial atau yang tiaroh itu tidak memiliki rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa tawakalnya kurang, atau rasa tawakalnya itu tipis banget gitu Pak. Ya. Jadi kalau orang itu bertawakal ya sudah, dia mau lihat apa, mau dengar apa, dia nggak peduli kan begitu. Misalnya kita mau safar, kita keluar rumah sudah baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Mau di jalan lihat, mohon maaf orang cacat mau lihat, ini nggak usah peduli, sudah Bismillah jalan aja. Selama itu safarnya safar yang mubah, yang boleh ya, bukan safar maksiat atau safar ibadah seperti umroh atau haji atau silaturahmi, sudah jalan aja, nggak usah peduli lihat apa, dengar apa, nggak usah peduli. Ya kecuali dengar kabar di sana ada kecelakaan ya beda lagi, ya nggak usah berangkat sana. Nanti macet itu kan beda, kita pilih jalan yang lain itu beda. Ya, jadi di sini merasa sial ini bertentangan karena orang yang merasa sial ini dia kurang tawakalnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ini kata para ulama. Kemudian sebab yang oleh karenanya orang yang merasa sial itu jiwanya terasa sempit. Dia nggak pernah tenang. Ya, dia gampang kepikiran, dia penakut. Karena gampang gelisah. Dengar ini mikir, gelisah, takut, lihat ini takut dan sebagainya. Ya, mana tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di sini kalau kita menjauhi yang namanya tiara atau merasa sial itu, hidup kita akan tenang karena kita hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga tiara ini membuka jalan penyebaran khurafat dalam masyarakat. Ya. Menyebabkan tersebarnya khurafat. Khurafat itu cerita-cerita aneh yang ada di kehidupan bermasyarakat. Ya. Misalnya orang nggak boleh duduk di depan pintu, makan depan pintu nanti nggak ada jodohnya kan. Ini kan apa hubungannya kan gitu. Iya, merasa sial karena makan di depan pintu nanti nggak laku jodohnya, nggak lambat dapat jodoh. Ini merasa sial dengan perbuatan-perbuatan tertentu. Iya, dan sekali lagi merasa sial itu melarikan rasa takut, tidak aman, ya, gelisah, kegoncangan jiwa dan lain sebagainya. Ini semuanya sudah dilarang di dalam Islam. Ya. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, man raddathu tiyaratu min hajatin faqad asyraka. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengurungkan niatnya karena merasa sial, maka dia telah berbuat syirik. Ya, jadi kalau ada muslim atau muslimah, dia sudah pesan tiket, dia sudah niat untuk safar, tapi karena dia mendengar sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan safarnya, dia melihat sesuatu tertentu, akhirnya dia batalkan safarnya. Ini sudah jatuh dalam kesyirikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma kafartu dzalika? Ya, apa solusinya? Ya, solusi bagi seseorang ketika dia sudah niat untuk safar, dia punya schedule, dia berencana, dia sudah pesan tiket segala macam, ternyata dia mendengar atau melihat sesuatu yang menurut dia itu buruk. Maka kata Nabi, adalah dia mengucapkan Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa illa ilaha ghairuk. Ya, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu. Ya. Dan makhluk-makhluk yang aku lihat yang menurut aku itu buruk adalah makhluk yang kau ciptakan. Dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Jadi untuk melawan tiara atau merasa sial ini, kuatkan tauhid para jamaah. Kuatkan tauhid, kuatkan rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kuatkan tawakal, kuatkan doa, setelah itu ikhtiar. Ya. Setelah kita doa, ketika kita mau safar, kita doa minta keselamatan, minta kelancaran, ya, tidak ada hambatan, halangan. Kemudian kita sudah memakai hal-hal yang menyelamatkan. Kalau naik mobil ya pakai sabuk pengaman, kalau pakai naik motor ya pakai helm misalnya. Kita patuhi rambu-rambu lalu lintas, marka-marka jalan. Sudah semuanya kita lakukan. Ternyata kok terjadi hal-hal yang tidak mengenakan, maka jangan kita merasa sial, tapi kita ucapkan qadarullah wa masya'a fa'ala. Sudah, itu enak, tenang kita itu. Qadarullah, Allah yang menakdirkan ini semuanya, dan Allah berkehendak, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Itu tenang kita. Ya, sudah, jauh, nggak usah menyalahkan. Kita sudah lihat ini, tapi kamu tetap ngeyel mau safar. Akhirnya saling menyalahkan, suami istri saling menyalahkan, kan repot juga. Karena si suaminya masih percaya tiara, merasa sial, istrinya sudah belajar, akhirnya eker-ekeran. Ya, karena suaminya belum belajar tauhid atau belum ngaji dan sebagainya. Ini juga perlu diperhatikan. Ya, jadi Islam ini solusi untuk kita supaya tenang. Ya, kita doa
tawakalnya kuat, ikhtiar. Kalau terjadi apa-apa sudah itu memang atas kehendak Allah dan takdir Allah itu yang terbaik. Jadi takdir Allah itu bukan hanya baik, takdir Allah itu yang terbaik untuk kita di dunia sebelum nanti di akhirat. Ini keyakinan kita seperti itu. Allah tidak akan mendolimi hambanya sedikit pun. Ya. Ini supaya kita mendapatkan rasa tenang. Kemudian juga ini ya banyak terkait kemudian di hadis yang lain kita baca lagi di halaman 163 tadi, dan Nabi SAW bersabda, la adwa wala tiyarata wa uhibbul fa'la. Qila ya Rasulullah wa mal fa'lu, qala al kalimatut thayyibah. Nabi SAW bersabda, tidak benar keyakinan bahwasanya penyakit itu menular, ya, dengan sendirinya, dan tidak benar meninggalkan pekerjaan karena keyakinan pada hal-hal tertentu. Dan Nabi mengatakan, saya mencintai al-fa'lu. Apa kemudian para sahabat, apa yang dimaksud dengan al-fa'lu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, yaitu optimisme. Beliau mengatakan itu al-fa'lu adalah kata-kata yang baik. Ya. Di sini Nabi SAW menyebutkan la adwa. Ya. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Ya. Di sini disebutkan para ulama, ya Rasulullah SAW fil mu'minina al-yaqina billah wa husna tawakkuli alaihi wa yaqtau awhamal mutatayyirin wa man yataqidun ad-darra wa nafa fi ghairillah. Ya. Jadi Nabi menyampaikan tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Ya. Jadi penyakit itu menular atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada orang, misalnya ada keluarganya terkena penyakit yang menurut medis penyakit ini menular. Ya, menurut dunia kedokteran yang terpercaya penyakit A ini menular. Ya. Maka menularnya penyakit ini bukan karena penyakit itu sendiri, tapi karena ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan ada itu para jamaah penyakit yang kata dokter-dokter terpercaya memang penyakit ini menular dengan ilmu kedokteran yang mereka miliki. Mereka kan belajar juga itu kan, nggak ngawur kan. Dan ada orang itu sudah menjaga diri, dia sudah ini, sudah itu, pokoknya dia menjaga diri jangan sampai tertular. Sudah doa, sudah sudah ikhtiar, pakai masker lah, imunisasi lah, semacam-macam. Ternyata masih tertular. Itu ada seperti itu. Ya semuanya Allah yang ngatur dan pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Yang pastinya kita tidak boleh meyakini penyakit menular itu dengan sendirinya, tapi semuanya Allah yang mengatur dan Allah tidak mendolimi hamba. Kenapa orang ini sudah menjaga diri tapi tertular? Ya Allah punya hikmah yang lain. Ya, orang ini sudah menjaga diri supaya nggak tertular karena orang ini banyak dosanya, maka Allah kasih penyakit yang menular supaya menggugurkan dosa-dosanya kalau dia sabar, atau meningkatkan derajatnya di surga kalau orang ini sabar. Ya, jadi senantiasa husnudzon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari la adwa. Ya. Kemudian wala tiyarah. Kata Nabi wala tiyarah, yaitu janganlah merasa sial. Ya, merasa sial. Atau kata para ulama dalam hadis ini disebut tiyarah adalah selain sial adalah orang yang pesimis. Ya, orang yang pesimis, merasa nggak mampu, merasa nggak bisa, padahal dia belum coba dulu gitu. Ya kan, selama itu bukan sesuatu yang mustahil, kan masih bisa kita coba kan begitu ya. Maksudnya mustahil itu kita ada orang saya pengen jadi nabi, ini mustahil, nggak mungkin ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi selama hal-hal itu masih bisa dilakukan oleh manusia biasa, bukan sesuatu yang mustahil atau bukan sesuatu yang di luar nalar atau di luar kemampuan manusia, maka sebetulnya Islam ini mengajarkan kita untuk tidak pesimis.
Ya. Misalnya ada orang saya mau ngapalin juz 30 nggak bisa, coba lagi. Terus coba. Ya, dengan mencoba sabar, semoga nanti bisa hafal juz 30. An-Naba sampai An-Nas. Ya, ini namanya tasyahum itu pesimis dan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tiyarah. Dan jangan merasa sial, jangan pesimis. Coba dulu. Semangat. Ya, Islam mengajarkan kita optimis bukan pesimis. Ini kata para ulama. Jadi tiara di sini selain itu ditafsirkan atau diartikan dengan merasa sial, tiara itu juga sikap perbuatan yang pesimis, putus asa. Ya. Bahkan ahlul jahiliyah tidak kharaju li hajatin lahum fi safarin aw tijar fa syahdut tair. Ini sebagaimana dia, yaitu orang yang merasa sial atau orang yang pesimis ini dilarang di dalam Islam. La adwa wala tiyarah. Kemudian apa kata Nabi, wa uhibbul fa'la. Dan aku menyukai kata-kata yang baik, kata-kata yang menimbulkan, kata-kata yang menumbuhkan optimis, atau kata-kata yang memompa semangat. Ini yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Misalnya kita punya anak, ayo coba lagi, ayo berusaha terus, jangan putus asa. Ini namanya kata-kata yang baik. Ya, insya Allah kamu bisa, insya Allah kita bisa. Ini yang disukai oleh Nabi, yaitu al-fa'al, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang memompa semangat, kalimat-kalimat yang menumbuhkan energi supaya kita semangat, menjauhi lemah dan malas. Ini namanya al-fa'lu. Ya, yaitu kalimat-kalimat yang itu bernada positif. Bahasa kita itu nadanya positif. Ya, membuat orang itu semangat lagi dan menjauhi lemah dan putus asa atau malas. Ya, ini yang dimaksud dengan al-fa'lu. Al-kalimatut thayyibatus shalihatu wa asul al-itminan war-raha. Namanya kalimat yang baik itu kalimat yang menumbuhkan ketenangan, ketentraman dalam hati seseorang. Ya, dalam hati seseorang. Ya, termasuk misalnya kalau kita masih punya teman yang dia masih percaya hari-hari sial, bulan-bulan sial, kita sampaikan, sudahlah, nggak usah percaya itu lagi. Kita ini sudah dikasih nikmat Islam, ayo kita tawakal kepada Allah. Ini kalimat-kalimat yang baik, namanya al-fa'al, kalimat yang optimis. Misalnya kalimat yang baik, kalau kita menjenguk orang sakit atau besut, ya insya Allah Anda bisa sembuh atas izin Allah. Itu kasih kalimat positif, kan begitu ya. Walaupun kita besut nggak bawa apa-apa ya, nggak bawa roti, nggak bawa buah, tapi sekedar kita menjenguk, kita doakan, kita motivasi, insya Allah Anda bisa sembuh. Ya, semoga penyakit ini menggugurkan dosa-dosa sampean. Itu akan ada energi positif para jemaah. Kalau bahasa kita ya mungkin ya, ada energi positif, orang ini akan semangat, dia akan optimis bisa sembuh, dia nggak akan putus harapan. Itu enak kayak gitu itu. Ya, jadi hidup ini singkat dan sebentar. Usahakan kita isi dengan hal-hal yang positif, kalimat-kalimat yang positif, yang menumbuhkan energi, memompa semangat dan lain sebagainya. Karena itulah yang diajarkan di dalam Islam. Ya, ini pembahasan dosa besar ke-63 terkait dengan merasa sial atau pesimis atau yang semisalnya.